Halo YouTube, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan ngebahas ini nih, yaitu Hobby Fusion SE, yaitu seri Hobby Fusion yang paling murah di antara seri-seri lainnya. Kalau kemarin itu kan sempat tuh saya bikin bikin video seri Hobby Fusion Pro yang 2300 cafe, yaitu seri tertingginya. Nah, ini seri paling murahnya. Di tengah-tengahnya itu ada lagi seri Hobby Fusion yang biasa, tapi bentuknya tuh mirip seperti Hobby Fusion Pro ya. Cuman dia bedanya tetap 40 ampere dan kafenya sama seperti Hobby Fusion SE ini, yaitu 1800 cafe. Nah, bagi teman-teman pada mungkin ada yang bingung apa sih bedanya di antara tiga seri Hobby Fusion itu. Nah, untuk Hobby Fusion SE ini kita buka dulu deh. Ini nggak baru ya, udah pernah dibuka sebelumnya. Jadi untuk Hobby Fusion SE, kenapa dia paling murah? Kalau nggak salah harganya berapa ya? 1,4 kah? 1,4 jutaan lah. Pokoknya di bawah 1,5 untuk harga si Hobby Fusion ini. Kalau untuk harga Hobby Fusion Pro itu kalau nggak salah di atas 2 juta ya. Sekitar, entah deh yang harga terbaru, nanti cek aja linknya di deskripsi. Saya taruh untuk bagi yang berminat untuk membeli salah satu dari seri Hobby Fusion. Nah, untuk bentuk Hobby Fusion SE itu seperti ini. Terlihat kan kenapa dia Hobby Fusion yang paling murah di antara ketiganya, karena dari bentuknya aja dia paling biasa. Karena bentuknya biasa nih, bentuknya paling biasa, yang pasti ongkos produksinya lebih murah ya. Seperti ini bentuknya. Ini Hobby Fusion. Bagi yang belum tahu juga, Hobby Fusion itu adalah sebuah electric motor dan ESC untuk khususnya RC Adventure. Emang diciptakan buat RC Adventure sih, bukan buat RC lain. Makanya dia punya beberapa fitur yang sangat-sangat dibanggakan oleh Hobbywing, yaitu fitur FOC atau Field Oriented Control. Nanti kita demokan apa sih itu. Nah, jadi seperti ini bentuknya Hobby Fusion. Dia sama untuk kabel. Terus ini udah pre-installnya itu XT60 bukan Tedin. Dan ini kabel ESC ya. Jadi bentuknya paling biasa, makanya harganya mungkin bisa ongkos produksinya lebih murah. Kemudian speknya itu sama untuk dengan Hobby Fusion yang biasa. Itu kafenya tersedia dalam cafe 1200 cafe dan 1800 cafe. Dan spek S-nya itu sendiri yaitu sekitar 40 ampere. Nah, dengan harga yang paling murah juga pasti ada sedikit yang disunat, yaitu di sini fitur instruction for programmable itemnya. Nah, di sini cuma ada 9. Tapi untuk kakak-kakaknya itu yang lebih mahalnya, seri lebih mahalnya ada 13. Kalau nggak salah 13 fitur yang bisa disetting. Kalau di sini cuma 9, berarti disunat 4 fitur. Yang pertama itu kalau nggak salah fitur drive mode, yaitu fitur yang biasa buat ada front brake terus mundur, terus front terus mundur doang, sama yang seperti biasa itu RC Adventure. Cuman untuk ini yang pastinya kan kita pasang di RC Adventure ya, jadi untuk fitur itu kita tidak perlukan karena tidak berguna gitu. RC Adventure kan sejatinya hanya perlu maju dan mundur, tidak perlu brake. Dia pasti menggunakan drag brake ya. Kemudian fitur kedua yang diambil tuh kalau nggak salah throttle neutral, kalau nggak salah ya, throttle neutral. Habis itu RPM decrease rate, dan terakhir apa ya? Lupa ya. Nanti saya kasih lihat di situ, saya ketulis teks. Nah, jadi cuman 4 fitur itu ini sunat. Terus selebihnya harusnya sama. Untuk kemampuannya kita coba deh. Seharusnya feel-nya kurang lebih sama sih harusnya, karena emang basicnya sama, cuman beberapa fitur yang disunat seperti tadi, 4 fitur itu. Kemudian casingnya yang dibikin biasa banget kayak gini ya. Jadi kayak pasang dulu di RC teman saya, ini kita ganti ke Tedin karena kita semua pakai Tedin. Oke, saya solder dulu. Oke guys, di sini untuk Hobby Fusion SE sudah saya pasang menggunakan konektor Tedin. Nah, di sini saya menggunakan baterai 3S 2200 mAh, dan kemudian kita coba untuk nyalain. Ini saya pakai remote Dumbo RC, kita nyalain. Kita tahan, pencet
Nah, dia bunyi sedikit tut 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 seperti Hobbywing layak pada umumnya. Terus kita tes. Coba kita ini fitur FOC yang field oriented control tuh dia bisa belan banget. Coba nih. Oh, dia nggak sepelan Pro ya. Nah, ini paling pelannya nih. Nah, ini sudah paling pelannya guys berarti. Dia nggak seperti apa ya saya jelasin, resolusinya itu tidak sekecil di Pro. Kalau di Pro tuh bisa lebih pelan lagi, porsi paling kecil lah. Nah, terus FOC itu dengan RPM segini pelannya itu walaupun saya tahan pakai tangan, dia tetap muter ya. Mau seperti apapun, nih, ini pas sudah saya tekan tangan saya tetap muter tuh, kelihatan dari kabel tisnya. Terus coba kita gaspol, ini 3S ya. Jadi untuk Hobbywing Fusion, semua Hobbywing Fusion itu bisa dipakai dengan baterai 2S dan maksimal 3S. Jadi untuk 1800 kV ini dengan kondisi baterai 3S penuh itu kalau nggak kurang lebih 22.000 RPM lah. Ya begitu. Ini karena ada kabel tis jadinya seperti propeller. Untuk mundurnya kita tes. Nah, sama berarti. Terus untuk kalibrasi Hobbywing Fusion atau semua Hobbywing itu sama. Jadi kita kalibrasi dulu ya. Ini dari posisi mati kita tahan lama. Sekitar 3 detik lah. Dah. Lepas. Nah, dia bakal nge-beeping, kedengaran kalau aslinya dengar, kalau kedengaran banget. Terus kita registrasi neutral range, pencet sekali. Dah, di sekali. Terus kita gaspol, nanti harusnya bunyi 2 kali. Nah, itu 2 kali. Kemudian yang terakhir 3 kali. Itu didorong ya atau mundur. Dah, selesai. Nah, ini untuk kalibrasi sudah selesai. Sama aja sih. Aduh. Jadi untuk 1800 kV ini udah lumayan banget buat RC Adventure. Apalagi kalau pakai 3S. Mungkin kalau 2S agak sedikit underpower ya, atau RC-nya itu nggak terlalu galak lah. Mungkin kalau 3S baru keluar powernya buat di lumpur-lumpur tuh kan kita sering main lumpur soalnya. Jadi cafe tinggi itu biasa ngebantu banget buat di lumpur, itu buat keluar dari lumpur. Oke, kemudian kita pasang atau saya bahas dulu nih. Lupa saya bahas programmable itemnya. Kita buka lagi nih kotaknya. Kita buka programmable listnya. Jadi untuk yang nomor 1 RPM throttle matching tuh saya selalu ini tadi fitur FOC itu ya, FOC. Jadi kalau kita matiin dia bakal jadi seperti ESC biasa pada umumnya. Jadi dia bakal stop gitulah, kayak kalau ESC beraset kan kita gas, misalnya nyangkut nih di batu, dia perlu tambah gas lagi kan. Kalau ini enggak, dia bakal terus-terusan maksa jalan. Jadi misalnya kita matiin, saya bakal coba. Ini saya pakai program card. Harusnya bisa. Nah, ini bisa. Satu-satu ini pakai program card Hobbywing 1080, tapi jangan lihat di diagram ini ya. Kita lihat di programmable item di tabel ini. Jadi untuk satu kita coba ke 2 ya. Kita matiin. Kita bakal lihat apa bedanya kalau dimatiin fitur FOC-nya. Jadi kita coba. Ini mati nih ya fitur FOC-nya. Jadi ketika saya tahan tangan harusnya dia stop. Nggak bakal muter seperti tadi. Bentar. Mana ini? Oke. Nah, ini sudah beda nih. Dari sini aja udah beda. Dia lebih kencang putarannya. Terus, nah ini berhenti ya. Kena dikit aja berhenti. Tuh. Ini kan sudah kencang nih. Saya tahan tangan. Nah, dia berhenti. Itu fitur FOC-nya dimatikan ya. Tapi ya buat apa kita beli Hobbywing mahal-mahal tapi tidak pakai fitur FOC-nya. Jadi bakal kita hidupin lagi, kita colok lagi programming card-nya. Jadi untuk nomor 1 kita tetap di enabled ya, atau nyala. Nomor 1 oke. Untuk LiPo cells yang nomor 2 itu biarkan di auto aja. Untuk cut off voltage ini buat di RC Adventure mungkin kalau baterai mungkin medium sudah oke lah. Motor rotation nanti kita sesuaikan. Misalnya di RC kita nanti pas posisi maju dia kebalik, berarti kita tinggal
setting antara dua ini, counterclockwise atau clockwise. Kemudian BAC voltage ini kita bisa menggunakan yang 7,4 volt ya, karena di RC teman saya ini pakai servo DS yang bisa high voltage, berarti kita pasang di 7,4 volt, berarti nomor 2 di nomor 6 di option kedua. Terus direct brake force ini standarnya di nomor 4, level 4, tapi di sini di setting 75 di option. Oh ya, ini option standar nih di level 4. Kalau mau paling kuat di option nomor 9 mungkin kita setting di nomor 7 lah ya, di level 6. Kemudian direct brake rate ini standar, biarin aja. Dan max reverse force ini pasti kita setting di 100% ya. Itu di option nomor 9. Nih, kita setting full. Atau ketika, soalnya kita misalnya di lumpur nih contohnya. Di lumpur, kita mundur tuh perlu gaspol biar bisa keluar dari lumpur. Jadi, kita biarkan di 100%. Mungkin kalau ada RC yang teman-teman nggak suka mundur terlalu kencang, mungkin bisa ditaruh di 50%, 25%, atau 75%. Itu suka-suka, dicoba-coba aja. Untuk settingan itu aja, dan langsung aja kita pasang di RC-nya. Ya, ini saya ada kasus yang ini kan sudah setelah dikalibrasi tadi. Ini motor pada kondisi putaran berlawanan jarum jam. Jadi ketika saya gas maju, dia mundur. Nah, jadi cara mengatasinya tadi tuh tinggal dibalik di mode opsi ke berapa ya? Opsi kelima kalau nggak salah. Kita colok pakai program kart. Nah, ini kita opsi kelima. Nah, ini kelima. Nah, ini sudah putaran motor searah jarum jam atau CW. Clockwise ya, clockwise. Kita tes sekarang. Apakah sekarang maju, kita gas maju bakal maju? Nah, ini udah bener ya. Ini perbedaannya, ini Hobbywing Fusion, ini Hobbywing Fusion yang standar bukan yang Pro, tapi tetap di atas harganya Fusion SE ya. Nah, ini sama-sama 1800 kV, sama-sama 40 ampere, cuman beda di casing. Terus spek fiturnya tadi 4 fitur itu dia full programmable, yang 13 fitur ini cuma 9, dan ini punya resolusi yang lebih baik sedikit ya. Tapi untuk performa secara keseluruhan kedua ESC dan combo ini sama. Dan kita langsung aja kita tes di lumpuran gimana. Tinggal. Bisa keras nih. Abu video lagi. Jangan dirusak. Aduh, setengah body. Maju lagi om.